Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Halo sahabat Jejak Fakta, jumpa lagi dengan saya Wina di program acara Jejak PSM. Kali ini saya kehadiran seorang bintang tamu yang pastinya sahabat Jejak Fakta, khususnya pecinta PSM, saya pikir sudah mengenal beliau karena beliau ini cukup aktif di dalam menulis atau melakukan literasi terkait dengan PSM Makassar. Nah, kita langsung saja menyapa bintang tamu kita pada sore hari ini. Pada hari ini yaitu Pak Dahlan Abu Bakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak beliau ini, Pak Dahlan adalah sahabat beda generasi dengan saya dan juga kami sama-sama menulis satu buku ya Pak ya terkait dengan PSM Makassar. Ayo Pak, semangat. Nah, bagaimana ini Pak aktivitasnya Pak Dahlan? Selain kita tahu kesibukannya di kampus, mengajar, dan juga menulis banyak sekali buku, termasuk buku terkait dengan sejarah-sejarah PSM dan juga pemain-pemain PSM di masa lalu. Ya, jadi saya berharap bahwa saya pensiun akan bebas dari mengajar ya. Ternyata justru malah makin banyak. Jadi hampir tidak punya waktu untuk istirahat ya, sebagaimana pensiun, kebanyakan pensiun lainnya. Tapi saya enjoy kok karena tidak stres kan, tidak ada pekerjaan. Ya, kalau tidak keluar rumah, ya saya menulis ya, termasuk merampungkan edisi revisi Rama Macan Bola ya. Ya sekedar teman-teman ketahui juga Pak Dahlan adalah penulis dari buku Ramang Macan Bola. Nah ini ada bukunya di sini, ini ya Pak ya? Ya. Nah ini buku dari Pak Dahlan dan sekarang kita menunggu edisi revisi. Edisi revisi sudah saya selesaikan. Tinggal dicari sponsor ya. Nanti kita cari lagi sponsor. Untuk edisi revisinya tuh ada di bagian mana dari buku Ramang Macan Bola ini Pak? Edisi revisi di prolog saya ubah. Di situ saya gambarkan bagaimana seorang Ramang itu menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang diapresiasi oleh FIFA ya. Itu terjadi ketika pada usia 25 tahun Ramang meninggal. Saya menemukan di laman FIFA, fifa.com, bahwa Ramang itu adalah merupakan inspirator sepak bola Indonesia tahun 50-an. Dan di situ saya temukan foto yang selama ini saya hanya dengar ceritain dari Pak Maulwi Sailan ya. Pak Maulwi Sailan itu penjaga gawang waktu di Melbourne 1956. Dan gambar itu saya kira sebelum tanggal 26 September 2012 itu belum pernah dimuat ya. Dan itu tanggal 26 pas dimuat di laman depan fifa.com. Dan saya langsung mengamankan foto itu menjadi prolog ya, menjadi ilustrasi dari salah satu judul dalam buku itu. Tetapi apa yang diapresiasikan oleh FIFA itu saya tempatkan sebagai prolog. Itu salah satu perubahan yang mendasar. Kemudian di halaman-halaman berikutnya ada ketika pada peluncuran buku ini pada tanggal 19 September 2011 di kantor Wisma Kemenpora Jakarta, itu banyak sekali pemain yang seangkatan dengan Ramang. Ya. Bahkan ada pemain yang sengaja dilatih hanya selama 2 bulan untuk menjaga Ramang itu. Tapi ada juga yang dikirim khusus untuk belajar ke Makassar. Kalau nggak salah Anjas ya, Anjas Semarang. Anjas Semarang, ya betul. Dia dikirim ke sini untuk berguru meminta bagaimana sebenarnya Ramang bermain bola. Ya. Ada juga yang dikasih tahu Bob Hippie nggak salah. Bob Hippie itu sebenarnya seangkatan dengan Ramang dalam kasus Senayan dulu 60-an. Dia kemudian dikirim ke Amerika supaya dia tidak ikut di permasalahan di Indonesia. Nah, dia diberitahu bahwa setiap berhadapan dengan Ramang selalu diingatkan oleh pelatih, awas kaki kau. ini kalau dengar cerita Ramang ini Pak Dahlan, seperti mendengar dongeng. Apalagi anak-anak sekarang kan tidak begitu mengenal ya, hanya sekedar mungkin membaca dari buku atau dari internet gitu. Tapi kan itu juga sesuatu yang tidak utuh ya, hanya
hanya informasi kecil ya saja. Gitu. kepingan cerita dari orang per orang. Ya, Dan itu sebenarnya kita tidak bisa sangkali bahwa itulah yang mereka alami. Dan apa yang mereka ceritakan adalah pengalaman mereka. ya, betul. Sama dengan cerita yang ditulis anak-anak di lapangan bola yang diambil dari Toha Muhtar itu ya, ada dalam sini. Nah, itu kan satu cerita yang juga saling terkait. Ketika anak-anak itu kemudian datang ke salah satu kakek itu, kakek Parta. Dia berkata, dia kasih lihat gambarnya ketika Rama meninggal. Kakek Parta itu mengatakan, wah, ternyata dia termenung melihat. Ya. Berarti dia mengenalin foto ini. Nanti salah seorang anak-anak pemain yang belasan tahun balita itu bertanya, itu Rama sebenarnya seperti apa sih, Kek? Ya. Kakek Karta namanya. Nah, kakek itu mengatakan bahwa Ramang itu sebenarnya kalau dilihat orang tidak bisa, dia tidak ada apa-apanya. Ya, kalau di luar lapangan. Tapi begitu dia masuk di lapangan, dia itu seperti kijang katanya larinya. Waduh. Jadi kayak superhero gitu ya. Superhero pada masanya ya. Yang pada saat lagi tidak jadi pahlawan super, dia kayak orang biasa aja gitu. Ya, jadi kakek Karta juga melanjutkan menceritakan kepada anak-anak itu. Itu Ramang, waktu main di Surabaya, bolanya tidak masuk, tapi kena tiang gawang. Justru tiang gawangnya yang patah. Bayangkan itu. Makanya ada di buku ini kalau tidak salah. Ada semua. Ya. Tiang gawang patah itu. Ya, tiang gawang patah. Ya. Kemudian ada juga penjaga gawang masuk di gol juga nembak bola, juga masuk rumah sakit karena ada dua itu ya. Satu yang sempat saya konfirmasi, yaitu di Parepare Tuan Guru. Siapa yang namanya? Saya lupa. Itu saya konfirmasi sama Prof. Dali Amiruddin ya. Ternyata penjaga gawang itu kakak dari Mawar, temannya Dr. Dali waktu sama-sama SMP di Parepare ya. Itu jadi cerita menulis buku Ramang itu memang saya mendapat hikmah banyak karena semua orang cerita selalu terkait ya. Saya kembangkan dari situ. Itu ya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi dari isi buku Ramang ini juga ada beberapa yang diadopsi atau diambil untuk melengkapi buku satu abad PSM Makassar Mengukir Sejarah. Nah, ya, ini bukunya. Nah, ini sahabat Jejak Fakta bisa lihat ini buku yang ditulis oleh Pak Dahlan Abu Bakar. Dengan Wina. Saya melengkapi tulisan tersebut gitu. Jadi Pak Dahlan adalah seorang wartawan senior yang punya banyak sekali pengalaman khususnya terkait PSM Makassar di masa lalu, dan saya sebagai generasi yang di belakang gitu ikut melengkapi buku ini. Sehingga jadilah satu buku mengenai PSM Makassar selama 1 abad. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi saya tambahkan bahwa memang dulu saya udah berpikir bahwa PSM ini kalau saya tulis buku ini terpotong kira-kira sampai era PSM di bawah manajemen itu kelihatannya kurang lengkap ya. Makanya ketika Pak Ruli Habibie datang ke Makassar, saya menyampaikan bahwa saya ingin sekali ketemu Wina untuk membantu menambahkan informasi mengenai buku ini. Akhirnya syukur suatu hari saya ketemu Wina di stadion ya. Mata angin yang Mata sekarang angin, sudah ya. rata dengan Dan sekarang tanah. jadi kolam. Jadi kolam dan jadi rawa. Jadi rawa dan minta korban. Dan dan minta korbannya ini yang sangat miris ya. Sekali nih. Korban jiwa sebenarnya itu, tapi korban perasaan banyak korban sekali. perasaan yang paling banyak. Satu Sulawesi Selatan yang korban perasaan, khususnya Makassar, khususnya supporter. Supporter saya, ya. Kasihan supporter harus ikut musafir juga kemana PSM bermain ya. Tapi itu merupakan kebanggaan mereka ya. Saya kira supporter Makassar itu ya sudah terkenal sejak dulu ya. Ya mungkin juga karena Wina Jo menginginkan saya cerita mengenai supporter ya. Pada 1992 itu ya di situ saya kira secara massal supporter itu mulai muncul ya. Dulu ada supporter Mapanyuke. Ya, saya luar biasa harus mengapresiasi kepada almarhum Bapak Ande Abdul Latif bagaimana beliau merancang untuk membuat berita supporter itu menjadi heboh gitu ya. Di masa itu. Iya, di masa itu. Yang kita bingung semua adalah ketika kita mau melawan Surabaya. Malah Pak Ande mengirim 2 gembel supporter ke Surabaya untuk
membawakan kain sutra. Mengetahui ada 2 orang dikirim ke Surabaya, kemudian mengalungkan kepada pemain Persebaya itu sutra. Ini supporter di sini marah. Saking marahnya, mereka melakukan demo. Yang didatangi itu kantor pedoman rakyat, baru yang di situ yang terima adalah anggota supporter juga, saya juga. Ini lucu. Jadi supporter memprotes supporter. Iya, jadi karena saya menangani berita PSM, ya teman-teman itu hadapi di bawah. Cuman berapa orang, tapi kan namanya orang demo was spanduk, tetap juga namanya spanduk. Yang termasuk yang demo itu Mula Warman, ya, dengan anak-anak Komisi 9 itu, Komisi 8 ya. Nah, kemudian mereka pergi demo juga di kantor Biro Surya. Padahal Mul itu wartawannya Surya. Oh, waktu itu di Makassar ada biro. Iya, di Sutomo, ya? Jalan Sutomo. Oh, iya. Jalan Sutomo. Kemudian di RRI, di sana DPI, lalu di Fajar ya. Nah, karena mengetahui ada gembos supporter mengirim orang ke Surabaya dan anggota supporter lain tidak setuju, Mapanyuki. Akhirnya rumahnya Pak Ane dilempari, pecah kacanya. Jadi Pak Ane ketawa aja, saya bilang. Aduh, itu sebenarnya bagaimana membuat heboh aktivitas supporter bahwa beginilah supporter Makassar itu. Tapi itu mungkin karena kecintaan juga. Ya, dan rivalitas waktu itu mungkin memang sangat tinggi. Sangat Pak, tinggi, ya? bayangkan PSM dari bawah hampir, aduh kasihan betul ya. Bagaimana 60 pemain disaring untuk menemukan tim inti ya. Ada di buku ini ya. Dan betul-betul kita di bawah titik kritis ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu 92 itu berbagai cara dilakukan oleh Pak Ande itu. Beliau mendatangkan artis. Ya. Bayangkan semua artis pakai baju merah. Anunya PSM. Baru sorenya suruh main semua di lapangan bola. Ada Sandina Yohan, siapa lagi? Yang pengacara ini. HM Damsik ikut main bola semua. Termasuk itu yang pakai musik ukulele itu. Ya. Saya justru tidak main karena memegang gitarnya, ukulelenya itu pemainnya itu. Aduh. Tapi waktu itu kalau melihat atmosfer dari Stadion Mato Anging itu sendiri di di tahun mungkin 80-an, 90-an, bagaimana Pak Dahlan membandingkan gitu dengan atmosfer supporter di stadion di masa sekarang? Ya, saya kira dulu supporter itu betul-betul tidak seheboh sekarang ya, tidak seheboh. Mereka nonton betul ya, dan sangat tertib sekali. Jadi hampir tidak ada gejolak yang terjadi meskipun PSM itu kalah ya. Dan lucunya memang karena PSM rata-rata tidak pernah kalah di kandangnya. Jadi dia memang terpicu oleh semangat supporter. Mereka tahu itu. Ya, saya bayangkan kemanapun PSM berlatih, itu mereka pergi. Apalagi Komisi 8 itu biasanya melatih yang di Karebosi. Itu orang sudah pada pulang semua. Mereka sampai maghrib tidak pulang-pulang diskusi mengenai penampilan ini tadi sore ini harus begini, harus begini. Ya, besok mereka sampaikan pada pelatih. Itu ganti posisinya ini. Itu luar biasa itu. Itu anggota DPR itu yang Komisi 8, Komisi 8 ada penjual emas, ada pegang pelet. Oh, Komisi 8 yang ini yang kelompok kelompok supporter fanatik itu. Mereka itu macam-macam, ada penjual emas, ini si Edi ini tunggal emas Jakarta ini. Jadi memang mereka dinamakan Komisi 8. Komisi 8 kan 8 orang. 8 orang. Tapi suaranya vokal sekali. Dan ini didengar oleh manajemen. Itu didengar oleh pelatih itu. Hebat sekali nih. Jadi mereka kan tidak ada tendensi apa-apa. Karena mereka melihat, jadi bergelombol itu lihat. Ini setiap pergerakan pemain ini, skillnya apanya. Dia lihat. Setelah itu dia memberi evaluasi. Ini kelihatannya kurang bagus itu anunya. Jadi itu sebenarnya second opinion dari pemain itu selain dari pelatih. Yang mungkin sekarang tidak pernah ada ya.
Ya, Kalau dulu sekarang kan kan direktur teknik. ya ada yang direktur secara teknik. resmi. Ini kan tidak resmi Ya, nih. ya, ini tidak resmi. Tapi mereka itu ya memang dari waktu ke waktu kerjanya begitu, menilai pemain ya. Dan lucu juga komisi ini. Dan mereka berdiskusi itu kita pulang udah maghrib. Nah, ini saya ada buku Pak, di mana Ya. pada waktu itu saya diminta ya oleh teman-teman dari Bonek Writer Forum untuk menulis terkait dengan Stadion Kuil Sepak Bola. Nah, jadi membahas tentang Stadion Matoanging. Dan di sini saya menulis kisah dari Pak Dahlan pada saat meliput PSM bertanding di Matoanging. Nah, di situ kan Pak Dahlan cerita bahwa kadang banyak sekali kejadian lucu di saat melakukan peliputan di pinggir lapangan. Ya, mungkin bisa diceritakan, jangan saya yang ceritakan, Pak. Bapak yang ceritakan. Ya, saya kira ada beberapa ya. Yang saya ingat yang pertama adalah ketika terjadi insidennya, ada terjadi tembakan. Ya lucu juga itu. Saya justru, karena saya selalu di pinggir lapangan dan di pojok karena harus memotret ya. Akhirnya karena untuk menghindari tembakan kita lari masuk selokan. Masuk di selokan itu, Pak? Saya baru di selokan di batas pagar itu ada kan selokannya. Saya tiarap di situ sendiri. Saya lihat tidak ada juga orang-orang. Kemana ini? Takut muncul kepala, jangan sampai kena peluru nyasar kan? Ya. Ternyata peluru yang tembakan berbunyi itu kan tembakan peringatan. Ya. Kita yang malah lari terbirit-birit ya. Setelah itu lama baru saya masuk lihat. Saya ketawa sendiri ingat itu ya. Kemudian yang kedua ceritanya di belakang gawang juga saya sama Galip almarhum dan beberapa teman wartawan foto itu nggak salah pada tahun 2004 barangkali ya, saya udah menjadi pemret itu. Sampai ada yang mengatakan, loh ini sang pemret ini kok datang meliput saya. Saya itu pemret itu di meja, di kantor, di sini wartawan, bilang gitu ya. Yang jadi masalah adalah karena kita di belakang gawang, ini penonton yang di sebelah utara, rupanya terganggu. Ya, terganggu oleh kehadiran kami yang mungkin mereka dianggap menghalangi melihat bola masuk ya. Mereka berteriak. Akhirnya kita dilempari pakai batu kerikil. Saya kena batu satu kali di sini. Itu dari mana batunya tuh? Dari belakang itu. Jauh juga, pintar juga itu anak melempar kena batu sampai kena mas. Tapi berarti tidak pemeriksaannya tuh belum seketat zaman sekarang berarti, Pak? Tidak. Karena mereka ada yang pakai naik lewat tangga, lewat tali kan pakai tali panjat itu. Dan mereka tidak tahu di mana juga mereka dapat batu itu. Nah akibatnya apa? Supaya mengamankan kepala, akhirnya kita pindah ke gawang selatan kan, kita pakai helm. Itu tambah terganggu itu. Tambah terganggu itu supporter balik lagi, dilempari lagi kita. Tapi karena helm jadi helm yang bunyi tok tok. Lucu juga pengalaman nonton di stadion itu ya. Saya kira itu yang jadi wartawannya yang dilempari. Wartawannya dilempari ya, karena ada beberapa kan dia memang mengganggu ya. Karena ada bola lain di situ yang mengganggu, sementara mereka mau lihat proses setiap pergerakan pemain lawan atau di daerah gawang itu harus bersih sebenarnya. Makanya kita dianjurkan untuk agak di pojok sedikit. Tapi ya karena wartawan selalu mau cari momen bagus pada saat scrimmage itu perebutan bola depan gawang untuk motret, ya udah maju situ. Nah, supporter yang tidak puas dia lempari kita pakai batu, untung ada helm. Tapi itu mungkin saya kira tidak seberapa ya, ketimbang teman saya Insan Islah Jalil ya, dia meliput pertandingan PSM sama Petrokimia ya. Di Makassar? Di stadion itu, Gresik. Oh, di Gresik ya? Pulau udah perban. Terus yang lempari siapa? Enggak tahu. Ini supporternya Gresik. Saya bilang sama Insan, kenapa? Ini saya jadi korban supporter, udahlah. Begitulah risiko jadi. Tapi dulu kejadian seperti itu, Pak, dianggap ini aja resiko dari pekerjaan ya? Ya, biasa saja, tidak ada apa-apa ya.
Sama juga 87 itu ketika ada teman dari Fajar, wartawan juga, sekarang dia di Riau, Rafli namanya. Saya udah larang, nggak usah pergi nonton final antara Thailand sama Indonesia. Waktu itu ada ribut WD kan yang membuat Indonesia merebut medali emas. Akhirnya dia ngotot, pulang sudah dapat perban. Jadi saya bilang, kenapa? Kena batu sebenarnya itulah. Karena momennya saya udah dengar situasinya kurangnya memungkinkan, jadi kita harus mencegah, memperhitungkan juga ya. Itu risiko meliput pertandingan bola itu. Tapi Ya. dari dulu berarti memang sudah seperti itu. Cuman mungkin Ya. dari sisi regulasi yang membedakan aturan dan regulasi sekarang Ya. agak lebih baik lah gitu untuk Ya, dulu kan orang mengamankan. mau masuk nonton masuk aja, Ya, masuk. tidak pernah yang diperiksa cuma ada kartunya itu tidak, yang lainnya tidak kan? Ya, kalau saya lihat kalau contohnya misalnya dulu tahun Oktober 96 itu kan saya sama Uceng dan beberapa Mula Warman, Waspada ya, dan beberapa wartawan di ibu kota itu pernah nonton di San Siro tuh, kebetulan Inter sama Parma itu. Kita kalau mau masuk di pintu stadion, kalau bawa air mineral di botol itu tidak boleh. Boleh bawa tapi dibuka tutupnya. Jadi kita harus minum. Hebat juga cara taktiknya ini. Jadi mau tidak mau kalau dipakai melempar juga tidak mungkin sejauh itu karena pasti airnya lebih banyak hilang. Nah itu saya lihat di sini belum ya. janganlah. Iya. Itu saya kira anunya. Ya banyak lah cerita-cerita waktu meliput sepak bola itu ya. Kalau misalnya Pak Dahlan melihat itu tadi ya supporter dulu dengan sekarang bagaimana mereka berbuat gitu ya atau mendukung tim kesayangannya, kira-kira apa yang berbeda? Apakah ada perbedaan atau ya sama saja cuman generasinya saja yang berbeda atau bagaimana? Yang pertama adalah eranya kan berbeda. Yang kedua bentuk motivasi yang diberikan kepada tim itu juga berbeda ya. Kalau dulu ya hanya ada beberapa orang aja yang ikut mengikuti pertandingan PSM keluar, ya terutama waktu ditangani oleh Mapanyuki itu. Jadi selalu kita kirim ya. Dan karena banyak wartawan yang direkrut untuk menjadi supporter, maka harus ada wartawan yang masuk supporter untuk ikut meliput. Jadi dia men-share semuanya, membagi semua berita itu kepada wartawan lain yang ada di situ, Regi, TVRI, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga ada beberapa supporter yang lain yang ikut ya. Saya masih ingat namanya Karain itu, Iskandar ya. Ya, Karain Iskandar. Ya. Ya. Itu dia kan berhenti dari karyawan BRI itu karena bagaimana tidak berhenti karena setiap ada pertandingan PSM keluar dia ikut, pasti dia muncul dan suaranya sangat khas gitu. Yang ketiga itu saya kira manajemen supporter jauh lebih bagus sekarang ya, karena dia kompak sekali dan khususnya di Makassar ini saya dikelola dengan pengelolanya dia lebih bagus ya, dan mereka sangat eksis ya, sehingga kalau mau PSM ya dulu ya kalau main di Mata Angin siang-siang sudah keluar itu bendera macam-macam itu, wah ini supporter apa nih nanti kita baca nih, Red Gang ada macam-macam itu ya. Kalau matchmaking kan udah luar biasa itu ya. Kemudian ada Laskar Ayam Jantan, Laskar Ayam Jantan ya. Ada KVS ya. Selatan, ya, sudah puluhan ya sudah banyak. Itu menarik juga itu ditulis itu ya. Profil-profil supporter mereka itu ya. Ada beberapa di sini. Iya, itulah. Kayaknya saya belum dapat itu. Di tesis saya juga ada. Hah? Di tesis saya juga ada yang waktu S2 di buku. Oh iya ada di buku itu sebagian ya. Sebagian, tapi belum banyak. Yang di sini hanya yang besar-besar saja. Iya. Seperti itu. Nah, harapan Pak Dahlan sendiri untuk PSM Makassar, karena kan sekarang kita lihat untuk prestasi ya, dengan kedatangan pelatih Bernardo Tavares ini cukup bagus, memanfaatkan pemain muda, tim yang tidak terlalu mahal, tetapi bisa berprestasi, setidaknya sekarang ada di top 3 Liga Indonesia. Nah, harapan Pak Dahlan sendiri untuk tim PSM Makassar ini
di putaran kedua seperti apa gitu? Ya, harapan saya juara. Itu aja. Dan peluang itu terbuka. Ya, itu lebar, saya kira peluang itu terbuka karena sama-sama kan pesaing yang luar biasa itu kan Persib ya di atas. Ya. Karena dia baru 20 ya, Punya 20 kali. tabungan pertandingan. Iya, dia masih punya tabungan 1 ya. Nah, ini doain terbalik ini. Kita berharap ke tim lain yang kalah. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Mau tidak mau ya seperti Jadi itu. waktu main terakhir dengan Rans itu saya juga mendua. Di Rans juga ponakan saya ada main di kapten timnya Rans, Adi Setiawan kan. Oh, itu Jadi ponakannya padahal. iya, jadi dulu kan saya bawa ke Kusnadi itu 2012. Saya kasih tahu titip sama Kusnadi, Kus tolong titip sama ponakannya. Yang mana itu sana yang tinggi. Oh Adi, sampai Adi Kusnadi itu bilang, senior, saya akan berhenti jadi pelatih kalau anak ini tidak jadi. Sayangnya 2 tahun setelah pertemuan itu Kusnadi meninggal. Jadi Kusnadi tidak sempat lihat Adi memperkuat tim Ponsulsel, belum sempat dia main di Martapura, Barito Putra dan sebagainya, belum tidak sempat ya. Ke Agustus 2014 Kusnadi meninggal. Tapi syukur karena saya sampaikan kalau you pulang ke Bima, sempat-sempatkan diri ke Makassar, pergi siarahi itu makamnya pelatihnya. Jadi waktu dari habis main di Parepare, dia pulang sama RD itu. Oh ya, Nah, besoknya dia pergi siara. Nah, setelah siara di Beira sana, dia sama-sama putranya Kusnadi. Kemudian malamnya dia mampir ke rumah. Ya. Saya kasih juga titip buku 1 untuk supaya kamu bisa baca, lihat ceritanya PSM di dalam itu. Meskipun dia dirantai. Jadi itu juga, jadi saya juga sudah tadinya kan kita kebobolan duluan. Iya. Masalahnya nih hujan. Jadi hujan permainan tidak berkembang Iya, kan. tidak. Kayak anak-anak main bola di Sulit lapangan. untuk dinikmati gitu ya. Ya. Apalagi ini kan untuk di sepak bola profesional. Baru seperti itu. saya lihat PSM masih suka bawa bola. Nah ini bola tidak. Sementara Ras dia dapat bola buang. Nah, tapi saya yakin bahwa PSM itu kalau didului nanti babak kedua baru dia ngamuk. Itu ya. Ya, itu semoga harapan kita harapkan dia harapan tampil. kita semua pastinya ya, Ya, sebagai orang ya. Makassar untuk mendukung PSM Makassar supaya bisa menjadi juara di Ya. musim Di ini. ini Liga 1 Liga 1 2022 2023 ya. Ya. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Dalan Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Sebenarnya banyak yang bisa kita ceritakan, tetapi mungkin di lain waktu kita bisa ketemu Insyaallah. lagi. Dan teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan buku 1 abad PSM mengukir sejarah, bisa langsung ke store IM PSM di Jalan Lanto Denpasewang. Dan bukan hanya buku PSM, di sana juga ada berbagai merchandise dari PSM Makassar. Seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Jejak Fakta. Sekian Jejak PSM pada hari ini. Sampai jumpa di jejak-jejak PSM lainnya. Ewako.